Yo oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Topi Sihir sesuai dari yang kalian request. Dan memang Topi Sihir ini animasi yang cukup seru untuk di react. Jadi ya udahlah ya, daripada kelamaan kita langsung lihat ke Topi Sihirnya. Ini ya anxiety ya yang resah karena ini ya ini aja ya kan ada dari kalian yang minta gitu. Oke aku bikinin anxiety ya, santuy guys ya. Pokok kalian minta selama kalian itu requestan kalian masuk akal, aku pasti bikinin guys ya. Oke, ada dua tipe orang yang ngeklik video ini. Orang Oke. yang lihat dan baca thumbnailnya terus bilang, hah, sama orang yang baca judulnya terus bilang, hah. Intinya Nah kok jadi balapan? Hei, kok jadi balapan hei? Oh lah. Anxiety. Kalau di Google Translate tuh ya, anxiety itu bahasa Indonesia Kecemasan. yang nggak salah sih. Nggak Cuman salah. kalau misalnya menurut gua tuh kayak kurang cocok aja gitu. Jadi nih, daripada nanti lu kebingungan gua ngomongin apaan, gua bakal jelasin dulu anxiety itu artinya apa. Lu pernah gak disuruh nyanyi depan kelas terus lu kayak deg-degan gitu? Nah, ya itu anxiety. Terus kalau misalkan lu baru ketemu cewek cantik dan lu mau ajak dia kenalan tapi lu kayak malu-malu gitu ngomongnya. Nah, itu juga anxiety tuh. Terus kalau misalnya lu lagi ngeden gitu di WC terus lu sampai teriak-teriak, tapi gak bisa keluar, itu bukan ya, anxiety, bukan. itu sembelit guys. Segera cari bantuan tenaga medis terdekat. Nah, jadi lu kan sekarang udah ngerti nih anxiety itu artinya apaan. Gua mau ceritain pengalaman hidup gua sama anxiety ini. Mungkin banyak orang yang ngira kalau misalkan kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia punya anxiety itu tuh kayak ini orang paling cuma caper doang lah. Tapi ya enggak. Gua tuh di sini bukan pengen cari perhatian guys. Gue pengen cari duit. Ya, benar sih, pengen cari duit, benar benar. Pengen caper. Dan malah gue yakin kok kebanyakan atau enggak semua orang pasti punya anxiety. Di video ini gue pengen ceritain pengalaman gue aja gitu. Kayak tadi gue bilang ya, gue yakin semua orang pasti punya kemasan masing-masing. Cuman kalau misalkan buat introvert kayak gue dan 50,7% orang di dunia, gue yakin pasti kebanyakan anxiety lu tuh dari social anxiety. Yang pastilah setiap kali ada orang yang ngajak lu ngomong, apalagi kalau misalnya orang itu lu gak kenal gitu, lu tuh sering khawatir gitu sama hal-hal yang gak masuk akal. Hello sir, do you speak English? Mind if I ask you something? So, gua aduh salah apa gua? Ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi. Aduh, mana gua bolos terus pelajaran bahasa Inggris. Gua bilang aja ya ke dia kalau gua nggak ngerti Inggris. Aduh, kalau bilang gitu nanti gua dikira nggak sekolah lagi. Alah, nah ya ini overthinking guys ya. Overthinking ini. So, sir, can you please tell me which way is the market? Oh, oke, thank you sir. Lah, malah disesatin. Kira dia pergi juga. Tunggu, ngomong-ngomong, market itu artinya gua waktu sekolah tuh cuma punya teman parah. Dan sebagai seorang introvert, ada hal yang paling gua nggak suka kalau abis naik kelas. Ya, apa? Bagus sih kenal teman baru, belajar 1 tahun. Tapi pas naik kelas tuh, kalau gua nggak naik kelasnya sekelas sama teman-teman gue yang lama, berarti teman baru gua mesti cari teman baru. Betul, nyari circle gitu, baru apalagi kalau naik jenjang ya dari SD ke SMP gua ada di kelas yang kirinya gua nggak kenal, kanannya gua nggak kenal, gurunya aja gua juga nggak kenal gitu. Itu tuh gua selalu mikir gitu, aduh ini kalau gua nggak ngajak orang ngobrol sama sekali, ntar gua nggak ada temen lagi. Iya, nggak bisa. Gua ngajakin orang ngobrol, bingung gua mau ngomong apaan. Jadi ya gua wajar sih kalau buat introvert gitu. Kalau misalkan setiap kali gua naik kelas dan gua harus cari teman baru, gua kan gamers ya, bahas game. Ada sampai sekarang tuh gua nggak tahu tuh harus dibanggain atau dikhawatir. Tapi taktik gua tuh ya, di kelas gua itu gua bakal cari anak yang mukanya paling culun, yang mirip kayak gua. Bakal gua samperin tuh bocah. Terus gua bilang, "Woi, main Dota gak?" Kalau misalkan dia jawab iya, gue tinggal ajakin dia main nanti habis pulang sekolah. Dan jadi ya begitulah cara gue cari teman selama ini. Cuman susahnya tuh kalau misalkan dia bilang enggak, gue nggak main Dota. Mainnya LOL. Ya udah, gue nggak main. Iya, ya udah. Ya udah. Udah gitu aja terus sampai besok itu. Gua bingung aja gitu kalau misalnya awal-awalnya udah nggak connect, lanjutin pembicaraannya tuh kayak gimana gitu. Dan ngajakin gelut. Gua yakin lu pasti juga banyak yang kayak gini. Lu pernah nggak
pas lagi di sekolah itu kalau misalkan lagi ada pelajaran SBK atau pelajaran apapun gitu yang lu disuruh maju ke depan, misalnya bilang aja lu disuruh apalin puisi terus baca depan kelas dah. Terus gurunya tuh biasanya kan manggilnya dari depan ke belakang ya, bro. Kalau gua tuh ya, meskipun gua udah bener-bener siap banget buat maju, kayak gua udah tahu tuh gua tinggal nunggu nama gua dipanggil, maju ke depan, bacain puisinya, balik terus duduk dan tamat selesai di end. Tapi pas gua nungguin nama gua dipanggil tuh, makin deket sama gua tuh otak sama badan gua tuh langsung disconnect, tau gak? Jantung gua tuh langsung berdebar. Memang ini sering terjadi sih. Amelia Putri. Tenang. Ya wajar. Ini nggak introvert sih, semua orang pun pasti mengalami hal ini sih. Waktu SD biasanya, kalau SMP SMA masih gini keterlaluan sih. Kalau introvert oke lah, tapi kalau Nukia Kurniawan Joko Dimas Budi Santo Nugraha itu sampai FS bla 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 sampai disingkat tuh. Andes Daryl udah kayak monyet aja. Beneran kan monyet. Simpanse sih. Oke, bisa silakan dibaca Daryl. Gimana udah, ya? Gue tahu, gue tinggal baca doang. Terus ini juga cuman di depan teman-teman sekolah gue yang tiap hari gue ketemu gitu. Tapi tetap aja. Ya, wajar. Kalau zaman SD sih aku juga gitu sih. Ya, cuma kalau SMP SMA udah enggak sih. SMP awal-awal mungkin lah. Sama suatu hal yang gak masuk akal gitu. Gue inget gitu ya, dulu pas masuk sekolah, salah satu hal yang bisa bikin gue anxious gitu ya, itu tuh kalau misalkan temen gue ngobrol keras-keras. Jadi kalau misalkan gue lagi duduk di kantin atau di mall gitu sama teman-teman gue, dan misalnya kita lagi ngobrol gitu, gue suka panik aja gitu kalau misalkan teman-teman gue ngomongnya terlalu keras. Aneh sih emang. Panik kenapa? Di otak gue tuh kayak, aduh ini kita kayak ngeganggu banget gak sih ngomong keras-keras gini. Padahal tuh di kantin atau di mall tuh udah berisik banget tau gak. Jadi setiap kali temen gue ngomongnya keras dikit tuh, gue langsung jangan keras-keras. Jadi ya teman-teman gue langsung pada bingung gitu sama gue. Gue tuh takutnya wajar. Duduk di dekat kita, pasti ntar dalam hatinya mereka mikir kayak, iya mereka, aduh sorry mic sorry. Padahal kayaknya mereka tuh nggak mikir kayak gitu. Tapi ya kayak yang gue bilang itu anxiety gue aja gitu. Dan aku pernah sih mikir kayak gitu, cuma ya gue sampai sekarang gitu ya belum face reveal sama sekali. Setiap kali gue ditanya gitu ya sama subscriber gue pas lagi live stream gitu ya, kok kapan face reveal, itu tuh gue selalu jawab itu nanti tunggu ganteng. Tapi itu cuman kayak jawaban bercanda lah. Aslinya mah gue udah tahu tuh, gila gue nggak bakal pernah ganteng. Sad sekali. Tapi sebenarnya alasan asli gue tuh ya itu tuh gara-gara anxiety ini gitu. Bukan gara-gara gue takut nanti ada yang komen, bang kok mukanya kayak tong sampah bonyok. Enggak. Itu mah gue udah biasa, udah bisa menerima. Gue udah bisa menerima. Tapi yang gue takutin tuh, kalau seandainya nanti kalau misalkan gue ketemu gitu ya sama orang yang kenal gue dari channel YouTube, paham. Gak bakal bisa ngomong gue. Ya. Sama orang yang gue nggak kenal, gue tuh suka gagu gitu. Kadang-kadang gue langsung panik. Terus gue nggak merhatiin mereka ngomong apa gitu. Dan gue cuman kayak melototin mata mereka doang. Paham. Wih deh, lah kok sharingannya si Madara. Oke. Gak percaya gue. Lu ngomong di video YouTube aja bisa. Masa kan ada skripnya bang. Oke, gini nih ya, ngomong di kamar gua sendirian di depan mic kayak orang gila, itu tuh nggak masalah sama gitu, kayak beda ya. Kalau buat orang introvert itu beda guys ya. Kalau seandainya gua disuruh ngomong di depan semua subscriber gua di atas panggung, gila. Langsung pingsan dia. Lu tahu nggak? Gua bakal ngapain ntar? Gua bakal ambil tuh mic-nya ya, terus gua bakal tatap semua subscriber gua dan gua bakal langsung teriak, yo guys, apa kabar? Dan abis itu gue langsung duduk di depan panggungnya. Terus gue bakal nangis. Habis itu gue guling-guling di lantai sampai gue diangkut sama security. Astaga. Kalau seandainya ini sampai beneran terjadi gitu ya. Wah, misalnya kalau misalnya gue ketemu kalian terus gue beneran nangis habis itu guling-guling, lu pada pokoknya harus solidaritas. Jadi nanti di atas panggung, abis gue guling-guling, kalian semua kita harus guling-guling bareng gue. Dan nanti kita seharian bakal kayak gitu sampai kita dibubarin security. Hari Mampus. Hari Rabu gue upload video klarifikasi. Dan yaudah deh, itu aja kayak mau ngomongin. Tapi jadi close dulu videonya. Jadi close dulu, gue masih butuh AdSense. Ya. Bacain apa namanya Q&A dari kalian yang kemarin buat closing videonya. Oke. Pertanyaan dari Elaina.
Dulu pas orang tua marah atau ada sesuatu hal yang lu nggak suka ngelakuin tapi tetap dipaksa ortu, apakah ada rasa dendam atau marah atau mungkin rasa kecewa? Good question. Jujur aja ya, enggak sih. Soalnya makin tua tuh ya, gue kayak makin sadar gitu. Kalau misalkan dulu tuh pas gue kecil, kalau misalkan gue mau sesuatu tapi orang tua gue nggak ngasih gitu, itu tuh biasanya karena orang tua gue tahu gitu. Kalau misalkan itu tuh hal yang nggak baik aja buat gue. Contohnya tuh kayak ikan. Dulu tuh pas gue kecil gue pengen banget punya ikan, tapi karena dulu gue masih kecil, orang tua gue pasti mikirnya kayak apa namanya, gue nggak bisa ngerawatnya, daripada nanti ikannya mati kasihan, mendingan jangan dikasih dulu. Fatur Yanuar Rafki 4 HBD Bang Deril, question, apa kerjaan Bang Deril selain bikin video? Apa? Pertama, makasih buat ucapannya. Terus kerjaan ya, ngurusin ikan paling. Ya kayak ngurusin ikan gua atau enggak bantuin di toko sembako orang tua gua sebentar kalau misalnya bantu. Oh, dia ada toko berarti ya? Free time gitu. Selain itu ya biasalah ya, anak muda kan, main game, nonton anime, nongkrong sama teman-teman gitu. Ya gitu-gitulah. Pertanyaan berikutnya dari Michael Primer, HBD Bang Deril. Thank you. Dan Q&A-nya itu hal apa yang bikin momen masa kecil Abang jadi kangen? Jujur aja sih ada banyak ya, mungkin banyak pasti semua, tapi kita pun pasti banyak lah, kita manusia banyak. Dulu tuh gue sering nginep gitu di rumah saudara gue, dan di sana tuh tiap siang gue dikasih duit gitu goceng buat beli es krim. Ya enak kali. Kalau gue makan es krim, gue suka kayak keinget aja gitu, kayak masa-masa kecil gue. Dan dulu pas masih belum banyak kesibukan dan kerjaannya cuma kayak main game doang gitu. Lumayan lah. Deh, kayaknya tadi mau ngomongin. Makasih yang udah kasih Q&A-nya, makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe. Hari Sabtu live stream mungkin. Dan itu dia, bye-bye. Oke guys ya, jadi ya memang sih, maksudnya menurutku sih hal yang dia anxiety-kan, hal yang bikin dia deg-degan, yang bikin dia resah, merasa cemas, itu menurutku hal yang normal sih, bukan hal yang aneh sih. Apalagi buat anak-anak kayak tadi contoh maju ke depan. Itu waktu zaman SD aku ingat banget. Aku juga kayak gitu guys waktu zaman SD, dimana suruh maju itu aduh, padahal udah bisa, cuma deg-degannya itu aduh susah sekali guys ditahan guys. Pasti deg-degan. Kalau mungkin ya, kalau kayak waktu SMP atau SMA selama kita nguasain materi sih, aku sih nggak ada masalah sih. Cuma ya mungkin kalau nggak nguasain materi aja, misal kita lupa belajar atau apa, nah itu baru sedikit bermasalah. Tapi sisanya aman kok ya. Cuma kembali lagi ya, memang ya anxiety-nya orang introvert beda lah guys ya. Jadi ya karena memang dia introvert, jadi ya itulah. Coba kalian komen di bawah guys ya, ada nggak kalian yang sama si Daryl ini? Oke, jadi udah, terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video gue sebelumnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.